Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Putu Mardane, perwakilan dari masyarakat yang ada di Banjar Adat Eke Dharma Pilihan dan juga Tegal Suci, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gereja Irak San Lumung Yusuf yang telah berkenan untuk berkunjung ke tempat kami sekaligus berbagi berkah dalam bentuk berbagi kasih kepada masyarakat kami di Eke Dharma dan juga Tegal Suci. Harapan kami semoga apa yang menjadi amal bakti dan juga kepedulian jemaah yang ada di gereja mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa, serta pada akhirnya banyak orang yang akan terbantu dengan kepedulian dari Bapak Ibu semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tentunya apa yang saya sampaikan banyak yang masih kurang. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi, semoga kepedulian Bapak Ibu mendapatkan limpahan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera buat kita semua. Lumbung Yusuf memiliki kepedulian untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Mungkin tetangga saudara, teman saudara, atau siapapun yang ada di sekeliling saudara yang membutuhkan makan dan minum. Saudara dapat menghubungi hotline kami untuk kami dapat berbagi dan membantu setiap orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu kalau Anda mau terlibat, mari kita terlibat. Ada tertera di sini yaitu nomor rekening daripada Lumbung Yusuf. Mari bersama kita menolong saudara kita. Pertama, sesama jemaat. Kedua, sesama iman. Ketiga, sesama kita. God bless you. Amin. Apa yang terlintas di kepala kita saat mendengar kata gagal? Banyak dari kita menjawab kecewa, putus asa, lelah, marah, atau mungkin muak karena kegagalan terlalu sering hadir dalam kehidupan kita. Tapi coba pikir lebih dalam. Gagal bukan berarti akhir dari segalanya. Gagal bukan berarti kita tidak bernilai. Gagal hanyalah pelajaran berharga yang diizinkan terjadi. Gagal adalah suatu momen penting sebelum kita menjadi pemenang yang sejati. Jangan pernah menganggap kegagalan adalah tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Percayalah, Tuhan selalu ada dan berjalan di depan kita. Dia selalu menyertai kita, Dia tidak akan pernah membiarkan kita, dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kegagalan yang sedang kita alami sekarang hanyalah akan menjadi catatan kecil dalam rangkaian keberhasilan kita. Kegagalan yang kita alami sekarang adalah pemanasan sebelum kita menikmati janji Tuhan yang sempurna. Belajar dari kegagalan dan bangkit lagi. Evaluasi kegagalan dan berjuang lagi. Lupakan kegagalan dan berperang lagi. Ubah pola pikir dan sikap hati kita sekarang. Berdamailah dengan kegagalan. Dan jadilah pemenang yang sejati. Kini telah hadir kelas online Rock Journey Believer Class. Mari bersama-sama diperlengkapi dan bertumbuh menjadi pemimpin yang dewasa dalam kerajaannya, kedewasaan dalam cara berpikir, sikap hidup, dan budaya kerajaan sorga yang teraplikasikan secara nyata dalam hidup kita. Daftarkan diri Anda segera di link berikut ini.
Shalom Kingdom citizens, we are so happy and so grateful that you're here with us today. Karena tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita untuk beribadah dan merasakan kasih dan anugerahnya. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk menyanyi, menyembah, dan fokus kepada Tuhan. Through this online streaming, kami percaya bahwa saudara bisa diberkati dan kita bisa menyembah the King of all Kings. Kami percaya bahwa kebaikan dan anugerah Tuhan tercurah di hidup kita semua. Have a great service. Jesus bless you. Shalom warga kerajaan dimanapun Anda berada. Saya percaya kasih, damai sejahtera dan sukacita Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Dan saya ucapkan selamat datang di acara KM Online kita dan juga saya menyapa rekan-rekan kita yang ada di tempat ini. Bagaimana Chris, Ira, Yohanes, juga Erik dan Devi, dan juga tentunya istri saya, Ibu Ayu ya. Kita semua lagi percaya bahwa penyertaan Tuhan begitu luar biasa, amin. Baik, sebelum kita memulai lebih lanjut, kita akan menaikkan pujian dan penyembahan untuk meninggikan Tuhan kita. Dan kami percaya ketika kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir bersama dengan kita. Haleluya Tuhan, Kau begitu baik dalam hidup kami. Engkau begitu luar biasa. Berkat kemurahan-Mu yang menyertai kami selalu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari katakan, Kau hiasi kehidupanku Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan, aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, benar Tuhan, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami tinggikan Engkau. Hanya Kau satu-satunya Tuhan yang layak ditinggikan, yang layak disembah. Kasih-Mu mengalir kepada kami, kasih-Mu deras mengalir Tuhan. Kebaikan, berkat kemurahan-Mu, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Haleluya, haleluya, oh. Shebarana masiralara namo, kirabara labarara basira lara nara nana. Haleluya, haleluya. Kiralama nama shiralara lara labara lara lara. Kibara nama shiralabara labara. Kiralama shiralara labara lara lara lara. Kibara labashira lara. Terima kasih, terima kasih. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan menyertai kami. Haleluya, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia.
Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, amin, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku, Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Sebaranama seralanamo, kiralabanama syande, siralabaralabase, kiralabaranamo. Haleluya, haleluya. Hati kami penuh ucapan syukur Tuhan. Hati kami penuh ucapan syukur. Terima kasih, Shebararabararabararamo, kiralabanamase,
Haleluya, haleluya. Oh, oh, oh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh. Puji Tuhan ya, luar biasa. Tadi ketika kita memuji, menyembah Tuhan, saya percaya setiap kita dipenuhi Roh Kudus dan damai sejahtera sukacita Tuhan menyertai kita. Makanya kita semua tenang ya. Dan ya seperti biasa Komsel, sikon seperti sekarang ini pandemi corona, kita tahu bahwa banyak kita work from home, bekerja di rumah, bahkan ya ada gangguan di sektor di bidang kesehatan, banyak teman-teman kita yang sakit, bahkan ada yang meninggal. Tapi juga jangan lupa ada juga di gangguan di bidang ekonomi ya. Tapi satu hal yang kita mesti tangkap, kita bersyukur bahwa selama ini kita lebih banyak di rumah ya, lebih banyak di rumah. Dan saya tahu dan percaya bahwa ini adalah message atau rencana Tuhan supaya kita ini ada di rumah ya. Perkataan rumah ini kan jelas ya, keluarga ya, keluarga ini kan sebuah komunitas, kelompok paling kecil yang paling disayangi Tuhan dan Tuhan ciptakan sendiri. Ketika Adam dan Hawa diciptakan Tuhan itu kan, bayangin kan memang Tuhan menciptakan keluarga dulu ya. Adam terus Hawa diciptakan, itu family, bicara family ya. Nah saya pengen mendengarkan kesaksian ini dari teman-teman, baik Erik, Devi, Yohanes nanti juga kalau ada waktu, Christian juga sama Ira. Bagaimana selama ada di rumah ini apa yang didapetin ya. Juga apakah selama pandemi ini ada hal-hal yang bisa diceritakan dan menjadi kesaksian buat kita semua ya. Siapa dulu nih? Erik mungkin ya? Oh ya, Erik udah siap nih kelihatan nih. Oke, saya mau kesaksian. Memang ya awal-awal ya intinya untuk corona ini kan tidak ada planning ya, apalagi ekonomi. Kita nggak ada namanya mempersiapkan diri lah untuk kondisi yang separah ini ya. Soalnya selama saya bekerja itu enggak pernah yang sampai separah ini. Ya sepi pernah. Tapi kalau sampai hilang omsetnya ya baru kali ini gitu loh. Kerjaannya apa Erik? Oh ya, saya bekerja di bidang jual spread dan handuk hotel. Kan tahu sendiri ya, semua hotel bisa dibilang tutup gitu loh. Apalagi di Bali ya? Apalagi di Bali kan gitu loh. Saya berpikir waktu itu, pikiran saya malah, oh ya kalau kena Gunung Agung masih saya bisa jual di Jawa. Ini kena kasus ini lebih parah lagi. Kita bingung mau jual di mana kan gitu loh. Seluruh dunia. Iya, ini kita amat, dan di mana juga ya kita sebagai pengusaha kan, di mana kita berusaha pasti ada hutang ya, hutang usaha. Dan hutang itu terus berjalan gitu loh. Kita pusing, kita stres gitu loh. Ya saya sama istri ya stres gitu loh. Istri juga waktu pertama-tama menghadapi juga, wah bagaimana ini, bagaimana itu gitu loh. Ya yang awal-awal ya selama ini saya juga selalu mengandalkan diri saya sendiri, kepintaran saya, ide saya, kreativitas saya. Ya kalau untuk cari Tuhan itu ya sekedarnya ya, maksudnya. Cadangan gitu ya? Ya cadangan. Ya bener akhirnya setelah apa yang kita, maksudnya ide. Sorry, kita jujur ya, jarang lihat Erik stres kayaknya ya. Ya senyum terus soalnya gitu loh. Ya. Loh, stres ini kan senyum loh, senyum itu kan stres juga tuh. Banyak orang gila itu kan senyum-senyum sendiri kan gitu. Itu karena stresnya berlebihan gitu loh. Tingkat stres yang terlalu tinggi itu senyum, nggak kelihatan memang. Dulu ngadalin diri sendiri ya? Iya, jadi kayak Tuhan itu nanti dulu. Masalah ada, selesaikan dengan kekuatan sendiri dulu. Dengan uang, dengan ide, mau bikin apa, mau seperti apa gitu loh. Ternyata setelah saya coba diapa-apain juga enggak mau meningkat sampai gimana kan gitu loh. Malah bikin stres ya. Saya yakin juga saudara-saudara teman-teman juga banyak yang intinya mencoba hal lain mau untung tambah buntung. Kayak gitu loh. Kondisi sekarang ini gitu loh. Di sini sih saya merasa saya sama istri disadarkan gitu loh. Kayak enggak semuanya itu
dengan ya namanya kita juga ide hikmat itu kan dari Tuhan juga. Tapi bukan berarti kita itu hanya mengandalkan itu aja gitu loh. Jadi kita mulai berserah kondisi seperti ini tuh kita berserah sama Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan mau apa sih? Dalam kondisi seperti ini tuh Tuhan mau seperti apa? Yang selama ini kita mungkin planning kita sibuk untuk bekerja. Planning bekerja, bukan planning untuk Tuhan. Bukan planning untuk bukan apa yang Tuhan mau, tapi apa yang kita mau. Cita-cita kita itu apa, kita ingin ini, ingin itu gitu loh. Tapi nggak ada namanya planning untuk Tuhan. Tuhan mau apa kita nggak pernah tanya gitu loh. Tapi di saat seperti ini tuh baru kita merasa berserah gitu loh. Kita merasa kayak kita ini nothing gitu loh. Ya, kita tuh nggak ada apa-apanya. Apa yang kita cari selama ini kayak semua tuh ternyata sia-sia ya gitu loh. Nggak cuman bawa stres aja ya kan gitu loh. Padahal saya dengar usahanya begitu ekspansif ya ketika sebelum corona maksudnya gitu ya. Oh iya. Sempat beli pabrik, terus kemudian beli gudang lagi yang cukup besar. Kemudian kalau orang awam lihat, kita lihat, wah ini luar biasa nih. Bahasanya orang Kristen ini, orang ini diberkati Tuhan gitu kan ya, gitu ya. Wah, kita berpikirnya seperti itu. Nah, kalau Erik gimana ngerasainnya itu? Oh iya, terus terang aja tahun 2019 ya pertengahan itu saya merasa kayak zona nyaman ya. Zona nyaman di mana kayak semuanya saya cukup ada dan saya juga mau mesbah. Ya saya ke gereja, saya komsel, tapi mau mesbah keluarga mau benar-benar dalam Tuhan itu susah. Kayak terlalu enak gitu loh. Maksudnya kayak semuanya cukup gitu loh. Kita kayak mau buat waktu untuk Tuhan itu rasanya susah, banyak malasnya lah. Mungkin kayak lebih toh saya diberkati, semacam kayak malas rajin sama-sama diberkati kan gitu loh. Lebih bernafsu cari uang ya, lebih nyaman cari uang maksudnya gitu ya. Semacam gitulah, semacam gitu. Gitu. Jadi secara nggak langsung ya, bukan maksudnya kelihatan sombong sampai gimana, bukan. Tapi kita ini tidak mengandalkan Tuhan gitu loh. Kita tidak mengandalkan Tuhan. Jadi justru karena nggak mengandalkan Tuhan, kita merasa wah apapun masalahnya bisa kita selesaikan sendiri kan gitu loh. Pikirannya saya mau tantangan mau seperti apapun saya bisa selesaiin sendiri gitu loh. Jadi ya karena zona agak nyaman, saya mungkin terlalu nyaman ini 2019 ya udah tak bikin masalah sedikit lah. Saya tambah gudang gitu. Saya beli gudang baru. Cukup besar. Ya cukup besar nilainya gitu loh. Jadi siapa yang predik bahwa akan terjadi tahun ini kan gitu loh. Ternyata benar-benar di tahun ini itu kita nggak bilang sepi ya. Sepi itu kan lain ya. Sepi itu kan turun paling cuma maksimal 50%. Ya kalau lebih dari itu saya ngomong hilang gitu loh. Nah, dimana kondisi seperti ini tuh saya bingung. Habis baru 2019 akhir ini kita beli dan 2020 kena masalah seperti ini. Biar siapa yang nggak tahu ya dimana kita ini anggapnya baru beli sesuatu hal itu pasti awal-awalnya yang paling susah itu. Nah di sini sih saya disadarkan sama Tuhan ya. Saya pikiran saya dibuka lah. Apa yang kita kejar itu selama itu sia-sia gitu loh. Semua sia-sia. Yang mungkin kita ingin itu semuanya sia-sia. Sekarang kayak nggak ada artinya semua gitu loh. Luar biasa. Kita pengen dengar juga ya dari mungkin Devi ya, istrinya ya. Istri saya. Perspektif yang berbeda gitu ya. Ya, kalau dari saya sih memang Erik ini kan tipe orang yang visioner sebetulnya. Dalam segi kerja itu dia banyak planning, banyak ide, banyak maunya gitu loh Erik. Ya mau gak mau saya ngikuti dia. Ngikuti maksudnya dengan arti saya juga ngejar ininya dia. Nah intinya ya tadi yang sudah disampaikan Erik bahwa dalam masalah kerjaan itu memang kita banyak ini ya maksudnya ya mengalami masa sulit seperti itu. Tapi di awal saya sempat stres ya. Stres itu jadi sampai sempat kayak apa ya, sesek nafas gitu loh. Padahal ya gak sakit apa-apa. Jadi kayak malam gitu ya tanpa sadar. Terus juga waktu di awal itu kan berita begitu banyak ya. Di medsos kita pertama kali bulan Maret itu benar-benar saya sempat seperti itu. Nah saya juga percaya semua hikmat, semua itu kan dari Tuhan gitu loh. Intinya sampai di hari ini saya merasa mendapatkan hikmat dan tuntunan dari Tuhan. Jadi kayak
ya saya melihat dari Erik ya, dia benar-benar bisa berserah gitu loh. Kalau saya lihat dia sekarang yang seperti dia bilang gitu loh, bahwa sebelumnya dia masih maksudnya beride untuk memproduksi ini, coba ini itu. Tapi kalau saya lihat sekarang dia bisa benar-benar berserah gitu loh. Nah, ketika kita berserah, kita punya banyak waktu untuk berdoa bersama. Ya tanpa sadar ya Tuhan menyatukan kita punya hati, menyatukan kita punya visi. Jadi sempat sih saya bicara sama Erik ya, jadi kayak gini, waktu awal-awal tuh saya khawatir sih, kan banyak tagihan yang masih di hotel gitu loh, dan hotelnya kan tutup sementara. Piutang maksudnya? Iya, piutang maksudnya. Di awal tuh kita sempat ada stres kayak, ini hotel kalau misalnya memang pilot atau bangkrut tutup, intinya seperti itu loh. Tapi di hari ini masalah-masalah itu tuh semua tuh benar-benar, bukan cuma saya ya, tapi saya bisa satu hati sama Erik bahwa kita siap kok mulai dari nol lagi gitu loh. Maksudnya tidak ada beban pikiran sama sekali. Jadi benar-benar ngomong tuh dengan santai, nggak stres gitu loh. Jadi kayak intinya kita siap, karena memang ya semua kondisi susah, hotel pun mengalami kesulitan sendiri kan, mereka juga punya hutang dengan bank mungkin. Jadi kita bisa di titik kayak siap mulai dari nol, apapun yang terjadi kita hadapi. Jadi benar-benar plong kita ini, gak ada beban. Memang kondisi belum membaik gitu loh, tapi itu saya bersyukur semua pasti dari Tuhan sih. Jadi kayak hari-hari ini ya, saya setiap hari pun tetap semangat gitu loh. Maksudnya kerja itu nggak ngerasa kayak aduh gimana, enggak sih, tetap semangat. Justru saya bersyukur bisa mensyukuri hal kecil gitu loh. Jadi kayak ada customer apa tuh meskipun sedikit kecil tuh tapi rasa bersyukurnya tuh benar-benar kita merasakan bersyukur seperti itu. Nah, jadi dari situ sih kita ada kesatuan hati, satu visi, kayak sepakat gitu loh. Jadi nggak stres sih. Memang belum selesai masalahnya, tapi kita benar-benar punya pengharapan di dalam Tuhan bahwa kelihatannya sepi sekarang ya. Tapi kalau besok Tuhan mau memberkati kita bisa kok gitu loh. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Jadi tetap kok kita ini sekarang nih ya istilahnya happy sih. Meskipun belum lebih baik, belum apa, tapi tetap semangat. Dan nggak terasa ternyata kita juga sudah melewati hampir 5 bulan ya. Mulai Maret sampai ternyata ya Tuhan menyertai loh. Mencukupkan kayak gitu sampai ada hari ini. Ya itu aja sih. Luar biasa ya kesaksiannya ya. Saya melihat sebuah hubungan yang diperbaiki sama Tuhan dan dipulihkan, bahkan sedang dipersiapkan ini ya. Tadi sebuah statement yang luar biasa dari Erik maupun Devi bahwa ya kita siap mulai dari bawah ya. Bahwa itu sebuah pernyataan gak bisa kan, cuma Erik aja ngomong misalnya, kadang-kadang suaminya ngomong gak apa-apa deh kita hidup sederhana. Suami istrinya ngomong enak aja, ya lu aja sederhana gua enggak gitu. Nah ini ketika dua-duanya mengalami kesepakatan, firman Tuhan katakan apa? 2-3 orang berkumpul, sepakat satu hati, Tuhan hadir kan ya. Saya percaya Tuhan sedang membangunkan sebuah fondasi yang baru ya, buat keluarganya Erik dan Devi. Dan tadi dikatakan kalau Tuhan mau berkati kita hari ini akan terjadi ya. Dan yang lebih lagi saya lihat bukan cuma berkat secara jasmani, uang tadi, tapi sebuah titik pengenalan yang baru dari baik Erik dan Devi ketika mereka bisa bersama-sama berdoa, membangun mesbah keluarga, mengalami kesepakatan, itu menyenangkan hati Tuhan ya. Luar biasa, terima kasih Erik sama Devi kesaksiannya. Yang lain mungkin ada yang mau bersaksi? Ya, Chris ya kayaknya ya. Oke, saya juga mau bersaksi ya Ko ya. Jadi benar kata Erik tadi bahwa kalau misalkan sepi itu tidak mungkin lebih dari 50%. Nah ini kita hilang. Saya juga bekerja di bidang pariwisata soalnya aku. Jadi terasa banget apa yang dirasakan Erik tuh terasa juga sama saya gitu. Jadi hilang yang namanya omset tuh hilang. Jadi ya tapi kita bisa tetap bersyukur. Nah kembali lagi tadi waktu awal Ko Giong sempat ngomong bahwa setiap apapun yang terjadi itu Tuhan pasti punya rencana ya. Di sini saya juga melihat dalam pandemi seperti ini ya Ko ya. Jadi saya melihat juga penyertaan Tuhan dalam keluarga kami itu sungguh nyata. Waktu sebelum pandemi saya kan masih tinggal satu rumah sama orang tua saya. Jadi waktu sebelum pandemi kami tidak terlalu banyak ada waktu untuk ngobrol, sharing dan sebagainya macamnya lah. Jadi cuman ketemu, ngobrol sebentar, ya kita pergi untuk kesibukan kita masing-masing. Ya, betul. Dan lain-lain ya. Betul. Terus waktu itu saya juga sempat ada kerinduan, Tuhan kasih kerinduan dalam hati saya bahwa kamu buat
mesbah keluarga sama papa mamamu. Cuman waktu itu belum, karena ya itu, karena kesibukan itu saya ya udahlah jalanin aja kesibukan kita dulu masing-masing. Nah, 2 kali Tuhan nyatakan seperti itu, dan yang di pernyataan kedua itu saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, kalau misalkan emang Tuhan mau saya bikin mesbah dengan papa, Tuhan kasih tanda dong. Saya masih Tawar-tawaran. iya, masih tawar-tawaran sama Tuhan waktu itu. Tuhan kasih hati sama papa untuk papa yang juga mengungkapkan bahwa kita perlu adanya mesbah keluarga. Nah, Tuhan kita itu memang nyata kok. Jadi pada saat pandemi, entah di beberapa hari setelah pandemi itu kami ya sempat ngobrol juga sama papa di meja makan pagi-pagi, karena saya juga udah gak ada kerjaan toh. Jadi kita sempat kumpul ngobrol, keluar dah dari mulut papa itu ada baiknya kita buat mesbah keluarga sama-sama. Walaupun memang kami punya mesbah sendiri-sendiri, papa punya mesbah sendiri dan kami juga punya mesbah sendiri dengan anak-anak. Tapi saat itu benar-benar saya merasa Tuhan menjawab apa yang menjadi pergumulan saya. Gitu ya. Jadi di situ saya melihat penyertaan Tuhan itu nggak pernah lalai kok. Jadi apa yang kita gumulkan apabila sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan pasti nyatakan. Di situ saya melihat bahwa Tuhan itu betul-betul sangat mengasihi kami dan keluarga kami gitu. Ya, jadi banyak hal yang terjadi dan ya sampai saat ini mesbah itu masih berjalan juga. Ya, gitu. Luar biasa. Ya, Ibu Ira, nah kita ingin dengar dong juga dong, istrinya gimana nih? Biasanya suara istri. Bukan suara Tuhan ya, suara istri. Ya kalau dari saya, waktu Chris bilang dia punya kerinduan untuk ada mesbah keluarga dengan papa mama, di situ saya bilang ke dia, ya udah kamu aja yang mulai mesbah keluarga sendiri. Lu kenapa emangnya Karena masalahnya? maksudnya saat itu tuh memang di dalam keluarga saya emang ngerasa tuh ya aneh aja karena kurang kehangatan di keluarga. Terus habis itu semuanya sendiri-sendiri. Terus habis itu Padahal tinggal satu rumah ya? tinggal satu rumah Karena tapi sibuk jadi jarang interaksi. ya pas lagi udah makan malam juga memang keluarga kami aja, terus papa mama di atas, di lantai atas, di kamar. Nah terus habis itu selesai itu ya udah semua balik ke kamar masing-masing. Nah jadinya saya merasanya memang masih ada yang belum beres dengan saya sama papa mama. Nah jadinya untuk memulai mesbah keluarga itu saya masih tawar-tawaran, masih berat hati untuk memulainya. Jadi saya bilang ke si Chris, kalau untuk mulai mesbah keluarga saya belum bisa kalau untuk komplit dengan papa mama. Karena kalau misalnya mau memulai sesuatu pengennya beres dulu hati saya. Nah setelah itu pas makan pagi itu papa yang ngobrol-ngobrol, terus papa bicara untuk ngajak mesbah keluarga juga. Di situ saya yang ngerasain memang itu konfirmasi dari Tuhan untuk kita semua bisa adain mesbah keluarga yang utuh. Tapi di dalam hati saya ya memang masih tawar-tawaran untuk yang masih keras hati untuk mulai. Nah akhirnya pas lagi Chris bilang, yang ini konfirmasi dari Tuhan ya, bukan kemauannya papa sama aku loh. Jadinya itu ya Tuhan yang sudah ingatkan. Terus besok kalau misalnya mau join, kita ada mesbah keluarga jam 7. Nah akhirnya besok paginya Chris udah mulai naik ke kamar atas untuk mesbah keluarga dan saya belum bangun. Nah pas lagi saya akhirnya bangun, terus saya masih antara mau mulai mesbah keluarga dengan papa mama atau enggak ya. Masih tawar-tawaran juga. Jadi saya ditinggal sendiri. Iya. Terus akhirnya tapi ya balik lagi, saya berpikir ulang untuk masa saya gini terus sih Tuhan, masa nakal melulu
untuk melakukan panggilan Tuhan. Terus jadi di situ saya mulai belajar ketaatan dan penaklukan ego saya untuk ya mau bergabung. Nah terus akhirnya saya naik ke atas, saya gabung dengan Mesbah Keluarga, tapi setelah puji-pujian segala saya tetap jujur bilang ke mama papa kalau saya masih mau ada pemberesan. Saya mengeluarkan unek-unek saya ke papa mama. Nah papa ya dia menerima dengan besar hati. Dia bilang malah menghargai kejujuran saya soal unek-unek saya. Nah akhirnya di situ juga saya ngelihat firman yang papa sampaikan persis sama seperti yang saya dapat sebelumnya. Jadi saya ngerasanya ya benar-benar memang Tuhan berbicara melalui kami semua. Dan di situ ya saya merasa pas udah mesbah yang ke beberapa kali, di situ saya merasa Tuhan ingatkan lagi, Ra, ini kan kerinduanmu dari dulu sebelum kamu nikah, punya mesbah keluarga yang utuh dengan papa mama. Karena jujur di dalam keluarga saya dulu sebelum saya nikah itu saya nggak punya mesbah keluarga sama sekali dengan papa mama. Dan sekarang lihat kan janji Tuhan tergenapi. Nah itu sih yang saya mau share malam hari ini. Wah luar biasa ya. Jadi bukan cuma mesbah keluarga tapi mengalami pemulihan ya. Dengan mertua dan dalam artian jadi plong sekarang ya. Jadi plong. Dan saya percaya bahwa ketika itu terjadi hati kita dimurnikan, dibersihkan. Waduh kasih Tuhan itu berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita ya. Gitu. Ibu Ayu ada mau bersaksi? Ada sedikit aja. Jangan banyak-banyak ya. Gitu. Puji Tuhan ya, kesaksian yang luar biasa dari keluarga Erik, keluarga Christian ya, sangat diberkati. Saya juga pada masa pandemi ini memang kami sekeluarga kebanyakan di rumah ya. Jadi anak-anak sekolah juga dari rumah, semua dari rumah. Jadi kami banyak menghabiskan waktu di rumah ya. Yang kami alami selama pandemi ini ya saya melihat bahwa mesbah keluarga itu sangat penting. Kami memiliki mesbah keluarga semenjak anak-anak kami itu kecil-kecil. Itu sudah mulai memang nggak bisa lama karena anak-anak kan pasti main ya. Cuman kami terus rutin mengadakan itu sampai saat ini. Nah sebelum pandemi biasanya kami mengadakan mesbah itu di pagi hari sebelum mereka berangkat ke sekolah. Jadi waktunya pun nggak bisa lama karena harus sekolah. Jadi ya mungkin 10 menit satu pujian, terus kami berdoa gantian, berdoa syafaat, ya sudah terus berangkat sekolah. Nah karena hampir 4 bulan ini di rumah, terus awal-awal itu anak-anak sekolah dari rumah, jadi kami putuskan untuk memindahkan jadwal dari pagi dipindah ke malam hari ya. Itu kita pindah supaya kita bisa lebih lama gitu loh. Jadi bisa 1 jam gitu loh. Penyembahan yang lama, terus sharing firman Tuhan, terus mengajarkan anak-anak kita juga kebenaran firman Tuhan, mengarahkan mereka. Itu yang kami lakukan. Yang kami lakukan dan dari sana juga saya melihat anak-anak saya semakin bertumbuh secara rohani ya. Mereka lebih bertanggung jawab, lebih dewasa. Karena sebelum kami juga sempat mengalami hampir 1,5 bulan ya, saya nggak ada yang bantu di rumah, istilahnya asisten rumah tangga saya pulang kampung mudik dan saya harus mengurus rumah bersama-sama dengan anak-anak. Jadi saya juga. Ini juga suami saya ini bagian nyapu. Jadi terus semua punya bagiannya masing-masing anak-anak. Nah dari situ saya melihat gitu loh bahwa anak-anak saya mulai bisa ambil tanggung jawab dan memang diperlukan nggak sehari 2 hari ya. Bahkan ini sudah sampai sekarang pembantu sudah ada pun mereka masih yang melakukan tugasnya gitu loh karena itu sudah kebiasaan. Begitupun mesbah ya, walaupun kita rasa itu kayaknya nggak mungkin, tapi kalau kita lakukan setiap hari terus berturut-turut
itu akan menjadi suatu kebiasaan. Saya rasa Tuhan itu mengingatkan kita bahwa saat-saat ini nih Tuhan punya rencana yang indah gitu loh. Jadi kalau kami sih banyak hal positif yang kami dapat selama pandemi ini, yaitu ya banyak waktu buat Tuhan. Jadi yang kedua banyak waktu buat keluarga. Mengingat anak-anak kami sekarang sudah mulai menginjak remaja, mereka bukan anak-anak yang kayak dulu apa boleh enggak harus apa kata orang tua gitu loh. Tapi sekarang kan mereka punya pendapat sendiri. Nah itu juga butuh kesabaran saya. Nah ini saat-saat ini nih memang saya juga dilatih untuk lebih sabar mengajarkan mereka, mengarahkan mereka. Benar-benar yang beda banget lah. Ya nanti kalian juga akan mengalami semua. Sekarang kami sudah mengalami dan ini benar-benar kesabaran saya sangat diuji. Ya puji Tuhan sih saat ini banyak hal positif yang saya dapatkan. Ya mungkin kekurangannya cuma kita jarang ketemu berkumpul sama teman-teman keluarga. Cuma lebih banyak sih anak-anak saya happy menikmati di rumah. Bahkan ketika kita ajak keluar mereka ngomong di rumah aja. Gak mau. Jadi ya itu sih yang bisa saya sampaikan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, kesaksian yang sangat memberkati kita semua ya. Terima kasih Tuhan buat segala kesaksian, pujian, penyembahan yang kami naikkan. Kami percaya semuanya berasal daripada-Mu. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami terjemahkan sehingga kami bukan cuma tahu, tapi kami mengerti dan mengalami hikmat dari Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik. Kita baca bersama satu kebenaran firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 24 ayat 15 ya. Yosua 24 ayat 15. Sengaja malam hari ini saya bawakan tema tentang mesbah keluarga. Karena saya lihat mesbah keluarga itu begitu penting dan saya lihat memang zaman ini atau masa ini Tuhan ciptakan supaya setiap keluarga itu bakal diuji. Kelihatan mana yang semakin solid dan yang semakin hancur ya. Firman Tuhan itu di dalam Yosua 24 ayat 15 berbicara seperti ini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, ya Tuhan si Yahweh, ya lengkap Allah Bapa dan Roh Kudus, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, perkataan inilah perkataan dari Yosua. Kita tahu Yosua itu dipilih Tuhan untuk meneruskan tongkat estafet daripada Musa. Ya. Dan kita tahu bahwa ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk ke dalam padang gurun 40 tahun, itu mereka melihat bagaimana campur tangan Tuhan begitu luar biasa. Ya. Dan Tuhan rubah satu generasi, menciptakan generasi yang baru yang masuk bersama dengan Yosua ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Dan hari-hari itu ketika mereka masuk tanah Kanaan, mereka sangat mengandalkan Tuhan. Contohnya dari mana? Dari ketika mulai mereka menyeberang masuk sungai Yordan. Itu dibelah sama Tuhan ya. Kemudian kapan? Ketika mereka menaklukkan Yeriko. Wow, itu amazing kan? Luar biasa. Mana ada kota yang cuma berperangnya itu cuma diputerin aja ambruk dan kalah, nggak ada. Semuanya capek dengan segala persenjataan, ini cuma tinggal diputerin 7 hari selama 13 kali ambruk saudaraku. Dan tercatat di dalam Alkitab bahwa Yosua itu jenderal perang yang luar biasa. Dikatakan dia mengalahkan 31 raja dan kerajaan. Nah 31 raja dan kerajaan, siapa yang bikin menang? Kita tahu, Tuhan yang bikin menang. Tapi perhatikan, ketika hidup seseorang termasuk kita nih ya harus berjaga-jaga. Kita nih sukses, berhasil, jualan banyak, tambah kaya, tambah diberkati. Kira-kira jadi seperti apa? Nah, tadi yang seperti Erik sharing kan, kita kayaknya enggak perlu Tuhan lagi nih. Kayaknya kita bisa ini loh. Sehingga perkataan Yosua ini muncul. Hari ini kamu mau pilih ibadah kepada siapa? Kepada Tuhannya ilahnya orang-orang nenek moyang di sungai Efrat atau di negeri orang Amori. Karena pada hari itu Yosua melihat sebuah penyelewengan yang sudah terjadi dari hatinya orang Israel. Dulu yang sangat mengandalkan Tuhan, tapi ketika mereka sukses berhasil, perang menang lagi, perang lagi menang lagi, perang lagi menang lagi, perang lagi menang lagi, tidak pernah kalah.
akhirnya mereka tahu, mereka bisa milih, saya mau ibadah sama siapa. Saya mau ibadah sama Mamon, saya mau ibadah sama ilah-ilah yang lain, tetapi kita belajar bagaimana seorang pemimpin itu harus bersikap. Ya, nah ini ada Yohanes, Erik, Chris, saya juga sebagai kepala keluarga. Seorang kepala keluarga itu harus mengambil sikap di hadapan Tuhan. Sikap seperti apa? Seperti yang dikatakan Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Yahweh. Allah Tritunggal itu, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang hidup. Tadi perkataan yang bagus dikatakan bahwa oleh Kristus, Tuhan itu nyata, real. Tuhan sangat nyata menyertai bangsa Israel sebenarnya dari Mesir, di padang gurun, bahkan di tanah perjanjian. Tapi kemudian mereka mendua hati, mereka meninggalkan. Nah ini sangat penting. Saya percaya Tuhan itu sangat concern. Tuhan itu tidak concern di gereja. Tuhan concern kita itu di rumah-rumah. Buktinya apa? Ketika bangsa Israel mau keluar dari Mesir, dan tulah yang ke-10 itu adalah anak putra-putra sulung itu dibunuh oleh Tuhan, dibantai. Tuhan suruh apa? Orang Israel diam di dalam rumah, ya, makan korban, dan darah korban itu ditorehkan kepada ambang pintunya. Mereka ada di rumah-rumah. Untuk apa? Beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan itu sangat concern di dalam keluarga. Ketika Tuhan turun ke muka bumi pada zaman Abraham, dan Tuhan berjumpa dengan Abraham, Tuhan gak tanya, gimana itu duit yang tak percayakan sama kamu, jadi berapa banyak? Usahamu bagaimana? Kamu sudah punya apa? Enggak. Yang ditanyakan Tuhan kepada Abraham apa? Di manakah Sarah istrimu? Nah, kenapa kok Tuhan tanya kepada Abraham? Apakah Tuhan nggak tahu Sarah ada di mana? Tuhan tahu Sarah ada di dalam kemah, ya. Tapi Tuhan bertanya sebuah spiritual statement, keadaan rohani antara suami dan istri. Keadaan suami dan istri secara spiritual itu harus seimbang, bukan cuma seiman, harus seimbang, harus sama, harus bersama-sama. Yang lebih rohani menuntun yang kurang rohani. Yang lebih dewasa menuntun yang kurang dewasa. Seorang suami atau istri tidak boleh meninggalkan pasangannya di belakang. Tetapi mereka harus menuntun, membawa istrinya menjadi sebuah kesepakatan dan kesederajatan di dalam iman bersama dengan Tuhan. Nah, dari sana kita belajar, yang Tuhan mau itu adalah membangun mezbah di dalam keluarga. Ya, kita belajar bahwa di dalam sebuah pernikahan itu, ketika orang itu menikah, kita percaya bahwa orang nikah itu nggak cuma bersatu secara tubuh, ya, tapi ada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Mereka itu bersatu secara apa? Emosinya, jiwanya, pikiran, perasaan, perbuatan. Tadi dikatakan Devi sama Erik, kami mulai sepakat ini. Nah, itu bukan cuma satu jiwa, pikirannya jadi satu. Nah, ketika keluarga mencapai hal tersebut, maka kita percaya ada campur tangan Tuhan. Ada sebuah ayat yang berbicara bahwa tali 3 lembar tidak mudah putus. Siapakah tali 3 lembar? Suami, istri, dan Tuhan Yesus. Nah, gambaran ini adalah gambaran daripada Allah Tritunggal di muka bumi. Ya, Allah Tritunggal kita, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada di sana. Roh Kudus beserta dengan kita. Tapi di gambaran yang nyata, yang real di muka bumi itu ada di dalam keluarga. Siapa itu? Tuhan Yesus, suami dan istri. Maka dari itu akan terjadi kesatuan secara emosi, secara jiwa. Tapi lebih lagi ketika kita berdoa, memuji Tuhan, membangun mezbah di rumah-rumah, di komsel-komsel, apa yang terjadi? Mereka menjadi satu roh. Menjadi manusia rohnya jadi satu. Ya, ingat loh ya, Hawa itu berasal dari mana? Bukan dari debu tanah. Hawa berasal dari Adam. Ya, tulang rusuknya diambil. Nah, artinya apa? Ketika kita menyembah Tuhan bersama, bersatu hati menyembah Allah yang hidup itu, maka roh itu menjadikan kita menjadi sesuatu kekuatan yang selaras, jadi satu. Suami istri menjadi semakin paham, semakin mengerti. Jujur, kita suami istri, bagaimana saya bisa ngerti istri saya? Tidak gampang.
Dia punya ego, saya punya ego, apalagi saya gitu loh. Semua punya ego masing-masing. Yang menyatukan kita adalah ketika kita memuji, menyembah Tuhan. Secara keilahian, maka Tuhan itu membawa kita menjadi apa? Lebih rendah hati, lebih mau mengalah, lebih mau mengerti, dijadikan satu, di blending sama Tuhan. Ya, nah mesbah keluarga ini harus ada. Nah banyak pertanyaan, kadang-kadang orang tanya, lupa mesbah keluarga itu bentuknya apakah harus ibadah terus? Ya tidak ya, jadi mesbah keluarga itu bisa ada dua macam. Ya pertama yang tadi kayak ibadah seperti yang istri saya ceritakan, formal. Jadi ya mau ada pujian, ada firman dikit, waktunya nanti disesuaikan dengan anak-anak kita, itu bisa dilakukan. Tapi ada yang penting adalah mesbah keluarga yang informal. Kapan terjadi itu mesbah keluarga informal? Setiap waktu. Ketika orang tua bermain dengan anaknya, ya, ketika orang tua jalan-jalan ke mall sama anaknya, then something, ada suatu hal yang, wah anaknya bikin ini nggak bener ini. Apa yang harus orang tua lakukan? Orang tua harus meluruskan, mendisiplin. Nah itu bagian daripada sebuah mesbah keluarga, termasuk suami istri. Bukan pada waktu pujian penyembahan saja, tetapi di dalam sebuah keseharian, suami akan memperbaiki istri, demikian juga sebaliknya. Saling melengkapi dan saling memperbaiki. Orang tua pun juga sama, harus bisa membuat anak-anaknya itu semakin baik. Apalagi ketika anak-anaknya nanti remaja kayak anak-anak kita. Udah mulai, bukan kritik, ngasih masukan. Kenapa kok udah boleh gini, harus gini. Kalau anak-anak kecil kan enak kan, ke kanan, ke kiri, udah ikut mereka. Nggak bingung. Kalau sudah mulai remaja, mereka bakal say something, menyampaikan pendapatnya. Nah kita harus legowo ini, legowo untuk terima masukannya mereka. Nah jadi yang informal ini juga penting ya. Nah terus hal-hal yang mesti dilakukan supaya mesbah keluarga ini ada apa? Pertama adalah komitmen waktu memang, nggak bisa tidak. Dulu kita pagi, sekarang malam, ya biasanya jam 7 malam kita. Nah itu komitmen waktu. Ingat bahwa untuk mesbah keluarga ini bukan menyisakan waktu. Saya sibuk, gak ada waktu, gak ada anu. Karena jujur kalau kita ngurus kerjaan, kapan waktu kita selesai? Gak ada selesainya waktu kita, percayalah gitu loh. Ngurusin hobi, juga waktu kita gak ada selesainya. Tapi waktu itu bukan untuk disisakan, tapi harus disediakan. Dan disepakati bersama oleh seluruh anggota keluarga. Durasi waktunya berapa lama? Ya disepakati bersama. Kalau anaknya kecil-kecil 10 menit cukup lah. Ya, karena kalau tahu anak kecil lu suruh konsentrasi lama kan nggak bisa. Ya, tapi kalau semakin dewasa, kalau anak-anak kita seperti anak-anak kita, ya setengah jam 1 jam mereka masih bisa ngikutin. Ya, dan firman Tuhan, dan biasa pun itu kita bagi. Hari Senin siapa yang doa, hari Selasa siapa yang doa, Rabu, Kamis, Jumat siapa yang doa, yang main musik siapa, yang main pujian siapa, yang sharing firman siapa. Mereka udah mulai terlibat dan mereka udah mulai bisa. Kemudian siapa yang mimpin? Nah, seharusnya suami. Ya, seharusnya suami. Tetapi memang apabila dirasakan suaminya belum berfungsi atau belum bisa melakukan tugasnya, ya nggak apa-apa, ya istri dulu, ya sambil nanti suaminya belajar untuk menjadi semakin dewasa dan juga semakin hari mereka akan bisa berfungsi sebagai seorang imam, nabi dan raja di dalam hidupan keluarga. Ya, terus juga yang penting lagi apa? Harus tadi dikatakan dilakukan secara konsisten, terus menerus, bukan Senin Kemis ya. Ada nggak ada. Bayangin kalau Tuhan berkati kita seperti itu, nafasnya ada nggak ada. Cepat berangkat kita saudaraku ya. Tetapi Tuhan itu konsisten ya. Saya yakin ketika dibangun secara konsisten, kita menciptakan sebuah culture, budaya kerajaan yang baru dalam keluarga kita. Saya percaya setiap keluarga meskipun keadaan secara kasat matanya ini hari-hari ini, mungkin mereka lihat enggak gampang Pak, enggak mudah Pak. Tapi ketika manusia rohnya sedang diperbaiki sama Tuhan, sesungguhnya Tuhan sedang menyiapkan saudara dan saya untuk masuk ke dalam masa penuaian yang besar. Ya, ingat hal yang paling penting di dalam bangunan fondasi. Ya, fondasi. Fondasi kita dulu kita rasa kuat, tapi hari-hari ini kok ternyata rapuh sekali kan. Nah minta sama Tuhan hari-hari ini fondasi kita dibangun ulang sama Tuhan lebih dalam, lebih kuat, lebih kekar. Supaya apa? Nanti ketika promosi Tuhan datang, kita enggak kaget.
kita siap untuk menerima tuaian itu. Bukan cuma tuaian secara berkat jasmani, tetapi tuaian jiwa-jiwa yang akan dipercayakan kepada setiap kita. Ya, semoga firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Name above all names, you are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all names, name above all names, you are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. One more time, sing it, name above all names, name above all names, you are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. And all will see how great, and all will sing how great, and all will sing, and all will see how great, and all will see, and all will see how great, great is our God. Sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh agung Engkau Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kalau kami boleh mengadakan komsel ini Tuhan, kami mengucap syukur. Saat ini Tuhan kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa kami tercinta Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Biarlah Engkau memberikan shalom terhadap Indonesia Tuhan. Damai sejahtera turun atas negeri kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Bapak Presiden kami Tuhan, berkati Pak Jokowi beserta seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Kiranya hikmat-Mu turun atas mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan Tuhan, bahkan kemampuan untuk memimpin negara kami Tuhan, menghadapi masa-masa pandemi ini Tuhan, sehingga kami semua boleh melewatinya Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan atas negeri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya mata-Mu tertuju atas Indonesia. Engkau mengasihi Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersatu hati Tuhan, kami berdoa buat orang tua rohani kami Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Arifin, Ibu Vivi Tuhan, Bapak Frankie, Ibu Memen Tuhan. Juga buat Ibu Christine Here,
buat Ibu Kristi, Bapak Thomas dan keluarga Tuhan. Kiranya perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan orang tua kami dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan, bahkan hikmat yang daripadamu senantiasa menyertai mereka. Sehingga mereka boleh menjadi teladan buat kami, membawa kami semua anak-anaknya lebih mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun setiap langkah-langkah mereka Tuhan. Juga kami berdoa buat seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada Tuhan. Kiranya kami boleh melewati masa-masa ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau punya rencana yang indah pada setiap kami Tuhan. Engkau punya rencana yang indah bagi setiap kami Tuhan. Engkau mau Tuhan di masa-masa ini Tuhan. Kami tidak sibuk dengan urusan kami. Tapi Engkau mau kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Semakin hari kami boleh mengerti siapa Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Berkati keluarga mereka Tuhan. Berkati pekerjaan Tuhan. Berkati setiap apa yang dilakukan. Karena kami percaya ketika kami berserah kepada Engkau Tuhan. Engkau sendiri yang turun tangan dan tidak akan kekurangan kami. Bahkan kami berlimpah berkat yang daripada Engkau Tuhan. Kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan masa depan anak cucu kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkaulah yang mempunyai masa depan kami. Yang memegang masa depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga sebentar lagi Tuhan, kami mau menabur di ladang-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap tangan-tangan yang menabur. Kami mau menabur dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Bukan karena kami kelebihan, tapi karena kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, sebelum kita berpisah, mari kita berdoa ya. Suami istri bergandengan tangan ya. Juga bagi para penonton acara ini, kalau ada suami istri silakan bergandengan tangan ya. Kita minta sama Tuhan ada pemulihan, ada kekuatan yang baru, ada terobosan yang dibangun dari dua pribadi ini jadi satu sehingga menjadi sebuah kekuatan, unity. Unity is power. Terimalah berkat. Kiranya Tuhan yang menyatukan engkau dan membuat engkau semakin kuat. Bukan untuk mengandalkan kekuatanmu sendiri, tetapi sepanjang hidupmu engkau akan mengandalkan Tuhan dimanapun kau ada. Tuhan yang menyatukan engkau untuk menjadi sebuah bangunan yang kokoh. Dengan memberikan kepadamu fondasi yang kokoh. Sebuah bangunan yang menyenangkan Tuhan. Dan akan ada tiba waktunya. Tuhan yang mengangkat engkau dan tidak ada satupun yang menurunkan engkau. Dan Tuhan yang membuka setiap pintu bagi engkau. Dan tidak ada orang-orang yang dapat menutupnya. Kemanapun kau pergi, kebenaran Tuhan akan menjadi barisan depanmu. Dan kemuliaan Tuhan akan menyertai engkau senantiasa. Dimanapun engkau ada dan berada, sinar kemuliaan Tuhan nyata dan terbit atasmu. Terimalah berkat atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati dan percaya katakan, amin. Buat seluruh pemirsa atau penonton acara ini, sampai jumpa kembali di acara KM Online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa.
Setiap kita pasti memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan tahukah saudara, setiap kesaksian kita dapat menjadi berkat, bahkan mengubahkan kehidupan orang lain. Karena itu, saya mengajak bagi saudara yang memiliki kesaksian bersama dengan Tuhan Yesus, saudara dapat submit di link website yang tertera di bawah ini. Dan tim kami akan menindaklanjuti kesaksian saudara, dan percayalah, banyak orang yang akan diubahkan melalui kesaksian saudara. Apakah saudara memiliki pergumulan doa? Apakah saudara sedang menghadapi situasi yang sulit? Sebagai orang percaya, saat kita menghadapi masalah, kita diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu menyerah dengan masalah atau mengandalkan Tuhan melalui doa. Firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam Filipi 4 ayat 6-7, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara dapat mengisi formulir di link website yang tertera di bawah ini. Tim doa kami akan mendoakan setiap pergumulan yang saudara alami. Kami percaya pertolongan dan kebaikan Tuhan akan tercurah bagi kehidupan kita semua.